Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang pernah di 7 bulan yang kita lewati ini ngalami situasi yang membuat Bapak, Ibu, Saudara kecewa, sedih, susah, rasanya berat ya. Dari seluruh proses yang Tuhan izinkan Bapak, Ibu, Saudara dan saya lewati. Tolong angkat tangan yang pernah ngalami itu. Ya. Nggak usah cerita masalahnya apa, tapi yang pernah berkata, Tuhan tuh izinkan aku ngalami situasi yang nggak mudah, berproses, lalu itu membuat saya susah, saya sedih, saya juga kecewa mungkin, bahkan saya juga mengalami pressure yang tidak mudah, tekanan yang tidak mudah. Sekali lagi, tolong angkat tangan. Saya hanya mau lihat saja, tolong angkat tangan. Wow, terima kasih. Yang sama sekali berkata, aku nggak ngalami itu. Yang ada adalah happy, yang ada adalah kelimpahan, yang ada adalah sukacita. Seneng nggak pernah ngalami proses yang sulit. Tolong angkat tangan juga. 1 orang, 2 orang. Oke, ada lagi? Enggak ya? Tuh. Artinya Bapak Ibu Saudara dari jawaban pertanyaan yang saya ajukan ini, Bapak Ibu yang khususnya sebagian besar mengalami ya, proses yang tidak mudah. Tapi Bapak, Ibu dan saya bisa sampai hari ini, sore ini. Itu sangat menunjukkan bukankah Tuhan Immanuel itu setia buat kita. Betul? Betul? Gak ada yang kuat kalau kita nggak disertai oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya Bapak, Ibu, saya, dan saudara. Sore ini kita akan mendengar berkaitan dengan kemenangan, victory yang jadi tema kita. Mengapa kita bisa sampai sore ini ada? Selain kesetiaan Tuhan, kita akan mendengar Tuhan mau ajarkan buat kita bertahan dalam kemenangan. Ya, bertahan dalam kemenangan. Presornya ada, tantangannya ada. Bukan enggak ada. Tapi cara kita merespon, menghadapinya tentu berbeda. Kenapa Bapak Ibu? Bertahan dalam kemenangan. Ibrani 3 ayat 14. Saya akan bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena kita sudah mendapat bagian bersama Kristus. Asalkan kita tetap berpegang pada keyakinan kita sampai akhir. Sama seperti ketika kita pertama kali percaya kepadanya. Alkitab dengan pasti, penulis kitab Ibrani menyatakan siapapun Bapak, Ibu, dan saya, saudara, kita mendapat bagian dalam kemenangan Kristus. Pressure, masalah apapun yang membuat Bapak, Ibu, dan saya mengalami proses dari Januari sampai Juli ini. Sakit yang membuat keluargamu mungkin khawatir, cemas, susah, kesulitan. Tanpa Bapak, Ibu sadari, saya sadari, membuat yang biasanya sehat-sehat. Lalu kemudian waktu saya sakit, Bapak Ibu sakit, bagaimanapun pasangan kita, orang tua kita, anak-anak kita susah karena itu.
Karena ekstra melayani Anda dan saya yang sakit. Mungkin yang sakit gak krosok. Tapi yang di sekitarnya terasa. Beratnya, pressure-nya yang terjadi. Belum lagi kesulitan keuangan. Belum lagi masalah-masalah yang butuh benar-benar waktu yang lebih untuk hal ini. Tapi dengan pasti Alkitab memberitahu kepada kita seperti ini. Semua kita, proses apapun yang terjadi, Tuhan sudah janji. Bagian Kristus, kemenangan Kristus akan jadi kemenangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oke? Di end-nya, ujungnya itu yang senang dalam kekristenan, iman kepada Yesus. Tuhan tidak menjadikan Anda dan saya orang yang kalah. Tapi seperti janji Tuhan minggu lalu kita dengar firman ini. Lebih dari pemenang akan terjadi atas kehidupan kita. Ya, ini janji Tuhan. Hanya Tuhan juga berfirman asalkan semua milik Kristus, kemenangan Kristus akan jadi victory. Itu akan jadi bagianmu asalkan kita tetap berpegang pada keyakinan kita sampai akhir. Bahasa yang lain dari Ibrani 3 ayat 14. Kata ini bertahan. Di tengah gimpitan, di tengah tantangan, di tengah persoalan. Siapa yang akan memperoleh kemenangan Kristus adalah orang-orang yang tough. Orang-orang yang bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Makanya sore ini kita akan dengar dilengkapi bertahan. Semua orang kalau ditanya, seperti tadi pagi saya singgung, maunya sih ya cepat untuk menang. Gak perlu lewat proses, cepat. Maunya tuh kemenangan, langsung. Tapi ingat ya, Allah kita itu Allah yang berproses. Makanya dia mau ajarkan kita anak-anaknya hidup dalam proses. Butuh waktu, butuh direnggangkan, butuh ngalami mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena Anda dan saya bukan anak gampangan, tapi anak-anak Allah yang Tuhan berkata, kualitas Allah ada pada Anda dan saya. Amin. Bertahan itu seperti apa? Sebelumnya kita akan mengerti. Pelajari ini. Bertahan itu berarti tetap pada posisinya. Posisi Anda dan saya sekarang. Dalam situasi yang tadi saya sampaikan mungkin sulit. Tidak menyerah. Sekalipun mengalami proses yang tidak mudah. Kata bertahan itu juga menunjukkan kemampuan untuk tetap berfungsi. Bahasanya di Alkitab katakan senang atau tidak senang, baik atau tidak baik waktunya. Waktu Tuhan suruh kita lakukan bagian kita, maka kita akan berkata siap untuk melakukannya. Tidak ada kata di situ tidak berfungsi, tapi tetap profesional berfungsi. Enggak perlu orang lain tahu. Di depan mimbar kita mengerjakan bagian kita. Atau melayani di pekerjaan kita masing-masing. Enggak perlu orang lain tahu. Pergumulan, struggle yang kita hadapi. Karena kita tetap berfungsi. Itu orang-orang yang bertahan. Bahasa kata dari bertahan. Dan tetap eksis. Tetap ada. Walaupun ada tantangan. Ada tekanan atau perubahan yang mungkin membawa kita keluar dari zona nyaman. Itu arti kata bertahan. Dalam pengertian yang lain, berkata bahwa bertahan itu tetap pada tempatnya.
Seperti seringkali kita dengar menjelang bulan depan, bulan Agustus, kita seringkali mendengar para pahlawan-pahlawan perjuang kemerdekaan berkata, kita akan bertahan sampai titik darah penghabisan. Bagaimana sampai kita bisa mengalahkan musuh. Ini kata bertahan, tetap pada tempatnya. Enggak goyah, enggak pindah. Makanya saya harus ngomong orang-orang yang punya karakteristik bertahan adalah orang yang tidak lari dari proses. Orang yang tidak coba menghindar dari proses. Ya, aku nggak mau susah-susahnya, aku mau yang enaknya. Itu tidak ada dalam kata orang bertahan. Orang bertahan, kayak walaupun situasinya tidak mudah, bahkan membahayakan nyawanya sekalipun. Aku akan tetap pada fungsi dan posisiku, kedudukanku, dan aku akan mengerjakan walaupun situasi tidak mudah. Ia akan mempertahankan diri, terutama terhadap serangan. Godaan. Gak mudah. Orang bertahan tuh gak mudah. Untuk menyerahkan, ya wes, aku tak menyerah saja kepada tantangan yang dihadapi. Enggak. Tadi siang dalam konseling pranikah didampingi oleh Ibu Pendeta Lisa, saya sampaikan kepada calon pasangan suami istri yang lolos untuk lanjut kepada konseling pranikah sesi 6 dan sampai selesai. Dan saya sampaikan bagian ini. Oke. Wow, waktu saya ngomong kamu ini kalau lihat gaya pribadinya, oke, oke. Orang yang maunya karena beliau juga berkata, "Iya Mami, saya maunya mengalir santai banget." Ya, santai banget. Sampai saya ketawa dengan Bu Lisa, ini orang unik ya. Santai banget. Sampai kemudian saya ngomong gini, kalau kamu nggak ada di komunitas JKI Keluarga Kerajaan, maaf ya, bener apa salah, kowe nggak akan punya keinginan untuk menikah. Walaupun sudah tahu perempuan itu adalah calon dan perempuan, kamu tahu ibu, kamu tahu saudari, laki-laki ini adalah calon. Kok mami tahu? Lah lihat gaya pribadimu. Kenali kalian, santai banget. Sampai saya bilang gini, nek gak dipush dari gereja. Waktu pemimpin my team tahu apa yang terjadi, membicarakan itu, dan kemudian mengkonsultasikan dengan kami, tim pengembalaan dan staff. Lalu kemudian Bapak Ibu Gembala, wow ini nggak bisa seperti ini. Kita harus berdiri di atas kebenaran firman. Ajak bicara. Lalu Pak Pendeta Albert dengan Ibu Lisa coba dampingi dan berkata harus nikah. Yuk cepat untuk menikah. Oke. Supaya tidak menghalangi berkat buat kehidupan kalian selanjutnya. Mereka berdua ketawa. Bener Mami, di gereja ini JKI Keluarga Kerajaan aku ngalami bukan hanya diterima. Tapi bahasanya dia pakai kata gini. Wah, digembleng di gereja ini. Piye carane hidup untuk dalam kebenaran, piye carane untuk memperkenan Tuhan, piye carane. Lalu beliau berkata, di gereja-gereja yang pernah saya kunjungi, gak ada yang gitu, maunya dielus-elus. Lalu membuat saya jadinya, ya sudah. Oke, maka itu saya ngomong gini, saya sedikit cerita. Orang-orang yang bertahan adalah orang-orang ya, yang terus oke, berusaha untuk tidak menyerah, berteguh hati, tidak berkeras hati. Ya, tapi benar-benar dalam kebenaran ia akan berusaha untuk melakukannya. Kasih ya. Kata lain dari bertahan, kalau bicara finansial, karena sore ini berbeda dengan tadi pagi.
Roh Kudus yang lebih tahu kenal kita sore ini. Lebih mengarahkan kepada saya tentang berbicara pressure, tekanan finansial. Dengan situasi kondisi ekonomi dunia yang ada. Kata bertahan untuk finansial cukup untuk beberapa waktu. Artinya hemat bagaimana memanage dengan bijak agar seluruh kebutuhan dapat kita bertahan sampai tiba waktunya kita menuai dari apa yang kita tabur lakukan. Masih ingatkah beberapa bulan yang lalu di VIP para volunteer suara gembala sampaikan, bahkan kami juga singgung, Bapak Ibu Gembala singgung di tengah jemaat dalam ibadah. Sementara waktu, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, dari mimbar ini kami sampaikan, jangan coba resign dari pekerjaanmu sekarang. Kalau Bapak Ibu ingat tentang hal itu. Jangan mengundurkan diri dari pekerjaanmu sekarang. Bertahan di situ. Oke. Kalau Anda sudah punya usaha, bisnis, mau expand, jangan dulu expand. Wait, tunggu. Berapa banyak yang ingat Bapak Ibu Gembala sampaikan itu? Oke. Hari-hari ini saya mengikuti apa yang terjadi. Beberapa hari yang lalu saya tunjukkan video sama Bapak Gembala. Di sebuah kota, ada sebuah supermarket baru dibuka. Hanya butuh karyawan belasan orang. 20-an orang kurang lebih. Tahu saudara, waktu itu diumumkan, hari ini silahkan memberikan lamaran kerja, CV-nya. Kita dibuat kaget karena di video yang dibutuhkan hanya 20-an orang, yang daftar ribuan orang ngantri. Oke. Dan ini bukan di satu tempat itu. Oke. Peluang-peluang mencari kerja, antri, orang rebutan, dan lain sebagainya. Saya bersyukur karena Bapak Ibu Gembala Anda belajar untuk taat kepada apa yang Tuhan suruh untuk kerjakan. Dan kami menyampaikan kepada jemaat, kalau lihat sekarang ini ya sedang terjadi. Makanya gereja bertindak. Pak J kemarin bikin status. Oke, karena mulai lihat buah yang mulai bisa dipanen dari nanam semua yang ada di luar sana itu. Saya di rumah di Tingkir mulai panen. Lombok, kacang panjang, terong, apa yang kami bisa tanam. Mulai bisa menikmati masak sayur dari hal itu. Saudaraku, ini proses yang disebut bertahan. Ya, coba mencukupkan semuanya. Nah, dalam berproses untuk bertahan, hal yang perlu kita juga perhatikan, setiap kita mengerti dan mengatur ritme dari langkah-langkah kita. Irama dari pergerakan, dari bertahan menghadapi situasi yang ada. Ada 4 jenis yang kita bisa pelajari ketika kita ada dalam bertahan. Namun sebelumnya saya mesti kasih tahu ini, masing-masing kita diberi Tuhan kemampuan yang berbeda dengan ritme yang berbeda. Saya adalah saya. Saya tidak bisa menuntut Anda untuk menjadi seperti saya. Tapi saya juga tidak bisa seperti Bapak Gembala. Karena ritme masing-masing kita berbeda. Yang tahu kekuatan ritme kita adalah diri kita sendiri dan Tuhan tentunya. Apa itu?
Ritme yang pertama reguler, umum. Oke, biasanya teratur. Oh, habis gini ngadepi kayak begini, ya sudah, ya melangkahlah kalau bisa melangkah. Oke. Biasanya tipikal-tipikal orang dengan ritme reguler, oke, biasanya konsisten di situ. Ya sudah, gitu, rata, datar ritmenya. Yang kedua, bergantian. Nah, ini agak sedikit berbeda ya. Kadang tiba-tiba semangat, melangkah, antusias. Kadang wes mlaku sekuatnya. Ya, ini bicara mengenai jenis ritme. Ya, makanya kadang kok cepat, kadang kok tiba-tiba slow lambat. Karena tipikal ini. Yang ketiga, progresif. Ya, ini biasanya pengennya selalu ada kemajuan. Jalannya cepat, ritmenya cepat, langkahnya cepat. Satset, satset. Ini bagian daripada ritme progresif. Tapi ada ritme yang keempat, mengalir. Ya. Wis digawa ning ndi melu aja. Eh, masing-masing kita punya ritme yang berbeda-beda. Bisa ndak ketika hari ini saya menjadi progresif, tapi lain waktu saya akan masuk bergantian. Bisa Bapak Ibu. Kadang diizinkan melewati proses-proses yang ada. Ini salah satunya. Yang menyebabkan ritme kita bisa berubah. Makanya sore ini saya mau tekankan, jangan merasa bersalah. Kenapa ya kok saya jadi seperti ini? Ya, saya ambil contoh. Sejak hari Jumat, Sabtu, saya tahu besok hari Senin kami tim penggembalaan dan staf mesti meeting koordinasi untuk bulan Agustus. Progres apa yang kita akan kerjakan di semester 2 ini. Makanya saya mesti duduk, oke, menyiapkan semuanya. Setelah itu saya ngerti, saya harus juga menyiapkan beberapa pelayanan untuk minggu-minggu di depan. Saya tahu juga saya harus kerjakan pembukuan, baik itu di yayasan, di anak raja, maupun juga waktu memikirkan, oh gereja kita harus ngalami seperti ini dan itu. Yang saya ngomong dengan papi begini, beliau pergi dari pagi, oke, yang pergi dulu dengan mendampingi jemaat, pulang sampai sore. Saya masih duduk di meja. Makanya waktu mereka datang, papi ngomong, loh dari tadi pagi sampai sore ini masih duduk di belakang meja. Lalu saya ngomong dengan papi seperti ini. Aku saiki kok bedo ya dengan dulu. Ya. Dulu itu kerja seperti ini 3-4 jam selesai. Paling enggak 5 jam selesai. Kok sekarang dari kemarin sampai hari ini sampai sore. Kok belum selesai-selesai? Ya. Ada yang pernah ngalami itu? Saya yakin beberapa di antara kita ngalami. Lalu kenapa saudara? Saya menyadari satu, faktor U. Faktor umur. Ya. Dan itu alamiah. Semua kita juga satu waktu akan ngalami seperti itu. Makanya buat saya bersyukur bisa belajar lebih dulu. Orang nyalah nih wong tua, opah oma lansia, kalau sedikit lambat. Oke? Karena ngerti produktivitas yang mulai menurun. Ya. Semua kita akan ngalami. Makanya orang-orang dewasa, orang-orang tua seperti saya, seperti opa oma.
usia-usia kepala 6. Siapa yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk gagasan, ide, hikmat, visi yang kita kerjakan. Makanya saya ngomong orang tua pun butuh generasi muda. Karena generasi muda dipakai untuk melengkapi orang tua juga. Amin. Gak bisa loh. Gak bisa loh Bapak Ibu. Ini saya sedang menyiapkan. Saya sudah ngomong tadi siang dengan Benaya, dengan Egi. Saya sedang menyiapkan konten untuk apa? Pangsa pasarnya lansia. Oke? Saya sedang siapkan itu, prepare. Karena saya tahu masih banyak yang bisa dikerjakan untuk membangun, untuk menguatkan kembali para orang-orang seusia saya. Mungkin saya sudah tidak waktunya berbicara kepada anak-anak generasi teenager. Tapi saya tahu kita yang lansia masih bisa produktif untuk berbicara kepada orang yang seusia kita. Waktu Tuhan memberi kita lebih dari mereka. Dari pengalaman dan dari kebenaran firman yang dibagikan. Saya sedang prepare untuk hal itu. Oke. Saya sedang berpikir untuk mengaktifkan kembali. Besok dalam rapat kami akan bicara mengenai hal itu. Kita punya fasilitas radio streaming. Kita punya fasilitas. Ya, anak-anak kita bisa untuk mereka tahu banyak tentang media sosial. Why not? Kenapa kita tidak melibatkan dan kita terlibat bersama-sama dengan mereka? Oke. Jelas ya Bapak Ibu Saudara? Makanya mengatur ritme. Oh, ada bagian yang saya tahu. Saya nggak ngerti. Biarkan yang muda-muda jalan untuk hal itu. Tapi saya tahu dari pengalaman yang lebih, sebagai orang yang lebih dahulu, kita juga bisa berbagi. Ada ide seperti ini, ada gagasan seperti ini, ada pemikiran seperti ini. Ritme yang diatur sehingga semua bisa bertahan menghadapi segala hal. Apalagi yang perlu kita kerjakan untuk bertahan? Sebuah video klip kita akan dengar bersama-sama, lihat bersama-sama tentang Eagle, tentang Raja Wali. Mari kita akan lihat bersama-sama. Raja Wali yang sedang naik terbang dengan ketinggian yang semakin tinggi, Bapak Ibu dan saya ngerti persis ini. Semakin tinggi, badainya juga semakin, anginnya semakin kencang. Tapi menarik untuk kita bisa pelajari. Apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Di tengah tantangan, angin, badai yang makin kencang. Karena di ketinggian yang tinggi. Bapak Ibu dan saya lihat, apakah dia mengepakkan sayapnya? Video ini membuktikan kepada kita. Raja Wali punya strategi. Ngadepi badai yang makin gede, tantangan yang makin besar, angin yang makin besar. Dia nggak perlu terkuras energinya dengan mengepakkan sayapnya. Yang dilakukan Raja Wali hanya satu. Merenggangkan sayapnya. Tidak perlu energinya terkuras dengan kepaan sayap. Upaya, usaha. Tapi yang dia kerjakan bagaimana memanfaatkan energi angin, kekuatan angin yang mendorong dia untuk terbang lebih tinggi sampai menembus badai. Apa yang kita bisa pelajari dari Raja Wali ini?
bertahan butuh menyeimbangkan ritme. Dua sayap yang dibentangkan. Apa pengertiannya buat kita? Sayap yang satu, kalau boleh ngomong urusan-urusan duniawi, semua pekerjaan, profesi kita, bisnis kita, kayak target-target kita, kayak finansial kita, pencapaian-pencapaian kita. Tapi jangan lupa yang membuat Anda dan saya akan terus membumbung tinggi. Raja Wali, belajar dari Raja Wali. Ada sayap yang lain juga yang dikembangkan bersama-sama. Urusan-urusan yang disebut rohani, spiritual. Mari belajar dalam hal ini. Contoh langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus tuh enggak nganggur loh Bapak Ibu. Yesus tuh bukan pribadi pemalas. Yesus Tuhan kita itu orang yang tahu bekerja. Dan bagaimana pekerjaannya efektif dan menghasilkan sesuatu yang bisa membuat perubahan besar. Tapi Tuhan kita juga memberi contoh buat kita, ada waktunya loh ia istirahat. Tapi ada waktunya juga bagaimana dia menyeimbangkan itu dengan connecting dengan Bapa di surga. Ibadah kepada Tuhan. Markus pasal 6 ayat 31. Lalu Yesus berkata kepada mereka dan sore ini kepada kita, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Oke? Kerja, 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 kerja. Tapi Yesus berkata, stop. Ada waktu kita mesti rest. Istirahat. Sekarang di Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bekerja, beristirahat, dan menyeimbangkan, membangun relasi dengan Tuhan. Saya katakan sore ini buat semua jemaat yang ada. Anda mau diberkati? Mau pekerjaanmu sukses? Mau rumah tanggamu bahagia? Mau mimpi-mimpimu itu jadi kenyataan? Mau semua impian masa mudamu kalau Anda orang dewasa atau lansia terwujud lewat anak cucu keturunan? Tuhan ingatkan satu. Jangan lupakan sumber berkat itu. Jangan lupakan sumber hidup itu. Karena acap kali, kenapa nggak bisa bertahan? Dulu naik, dulu sangat sukses. Tapi sekarang hilang dari peredaran. Kenapa nggak bisa bertahan menghadapi semuanya? Saudara mungkin pernah dengar ini, sibuk kalau ditanya. Sibuk kerjaan, wah nggak bisa ninggalkan kerjaan. Mesti ada kerjaan, mesti lakukan ini. Tapi satu yang dilupakan, sumber dari berkat yang akan mencurahkan berkat untuk kita. Bagaimana persekutuanmu dengan Tuhan? Gak bisa loh Bapak Ibu, dengan situasi yang ada sekeliling kita,
Coba hanya dengan kemampuan diri sendiri nggak bisa loh. Makanya yang Yesus contohkan buat kita pagi-pagi. Sebelum semuanya beraktivitas. Dia datang kepada Bapa. Membangun relasi dengan Bapa. Tuntunan aku, apa yang harus aku kerjakan hari ini? Tuhan, tuntunan aku nggak tahu apa yang terjadi nanti. Waktu aku ke toko itu, waktu aku ke kota itu, waktu aku mau kerjakan ini, aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan, kalau Engkau menuntun aku, Engkau menyertai aku, tidak ada yang sulit yang tidak bisa untuk Tuhan selesaikan bagiku. Kenapa saudara? Bergantung kepada Tuhan. Saya ingatkan sekali lagi, demi Anda pribadi, demi saya pribadi, perlunya membangun keseimbangan. Mau bangun karir, bangun profesi, silakan. Mau bangun bisnis, silakan. Tapi yang membuat Anda dan saya eksis bertahan, waktu kita menyeimbangkan juga dengan Tuhan sebagai pokok sumber kehidupan kita. Makanya bagian terakhir dari khotbah saya sore ini. Mazmur 91 akan kita baca bersama-sama. Tetap setia dalam perlindungan Tuhan. Yang membuat Anda dan saya bisa bertahan dalam kemenangan. Ya. Bisa itu ngadepi, nggak menyerah tuh, nggak putus asa tuh, bisa tuh berjalan dan akhirnya di end-nya kemenangan akan kita dapatkan. Caranya gimana? Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Yuk berdiri bersama-sama. Perhatikan bagian P, saya yang akan baca sebagai pengkhotbah. Tapi ayat-ayat di depannya yang tulisannya ada inisial J, itu jemaat, Bapak, Ibu, Saudara yang akan membacanya. Ya. Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang 16. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dengan tepatnya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Yang percaya katakan, silakan duduk sebentar. Siapa yang bisa bertahan dalam kemenangan? Adalah orang-orang yang menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanannya. Benteng yang kuat, yang melindungi rumah tanggamu, melindungi pekerjaanmu, melindungi pelayananmu, melindungi seluruh bisnismu, melindungi juga seluruh
kebutuhanmu. Katakan amin. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Maret, April, Mei, Juni. Seperti Papa Jo dan saya pernah cerita, enggak mudah. Tapi saya juga ngomong sore ini. Kami bertahan dan kami menang di dalamnya. Kenapa? Aku kecil, tidak mampu, tidak kuat. Tapi yang aku tahu, aku enggak sendirian. Allah Immanuel itu beserta dengan aku. Dan aku melihat kebaikannya. Waktu aku berlindung dalam kepak sayapnya. Aku berlindung juga di bawah sayapnya yang kuat itu. Aku aman. Aku aman. Di depan masih ada. Di sekeliling masih ada angin. Tapi aku tahu aku aman. Karena jaminanku adalah Tuhan pagar tembok perlindunganku. Kubu pertahanan. Saudara, jangan jadi Kristen hanya cuma kulitnya saja. Tapi alami Tuhan, kenali Tuhan. Dia sungguh Tuhan yang hebat dan dahsyat. Makanya ayat yang tadi Anda baca, 1.000 orang loh rebah di sebelah kiriku, 10.000 di sebelah kananku. Dan semuanya berkata, kami nyerah. Bung Moy kok kuat? Pak Joko kok bisa? 2 hari Kamis lalu, salah satu anak kita yang sudah tidak di sini lagi, minta waktu sebelum hari Jumat ya. Sabtu dia sudah selesai. Pengen mewawancarai mami. Saya bilang oke, mami tidak sibuk, silakan. Saya duduk dan mendengar pertanyaan-pertanyaannya. Dan beberapa pertanyaan yang diajukan. Saya bingung. Apa yang menyebabkan papi mami kuat? Kok bisa? Waktu dia menanyakan, ada Bu Wilma di situ. Wow, masih segini ya mami. Ya, mau tidak mau. Ya. Itu terus piye carane mami? Lah, lalu pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kok bisa kuat? Kok bisa? Kelihatannya papi mami juga masih tetap kerjakan hal-hal yang lain, bahkan pikirkan yang lain, upayakan yang lain. Saya jujur nggak ngerti, piye kok bisa kayak begitu. Dan saya harus jawab kepada salah satu anak kita ini. Kalau mami pribadi, aku kenal diriku. Papi, kami tidak mampu. Tapi yang membuat kami tetap seperti ini. 1.000 orang di sisi kiri sudah goyah. 10.000 di sisi kanan sudah berkata, wis nyerah, lebih baik mati aja nek kayak gini. Tapi seperti yang ayat yang terakhir Bapak Ibu baca, kita tetap berdiri tegak dan memandang kebaikan Tuhan atas hidup. Katakan amin. Sekarang mari berdiri sekali lagi. Ayat 8,
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Anda percaya itu? Katakan amin kalau Anda percaya itu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Singa gambaran apa? Setan loh Bapak Ibu. Ular tedung sesuatu yang membinasakan. Tapi Tuhan janji, orang yang bertahan bersama dengan Tuhan hanya angkat melangkahi itu semua. Yang percaya katakan amin. Aku enggak ngerti masing-masing apa yang mau hadapi hari-hari. Tapi firman bertahan ini Tuhan ingatkan kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang percaya katakan, ngomong ke kanan kiri, diluputkan lo kita, dilepaskan lo kita, dimuliakan lo kita. Katakan amin. Saya nggak tahu berkat apa yang Tuhan akan berikan setelah hari ini kita mendengar firman dan mempercayai firman itu akan terjadi buat kita. Tapi yang Tuhan janji, dia tidak akan mengingkari janjinya. Ayat terakhir, mari baca bareng-bareng. Bagian ayat 16. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Yuk katakan bertahan. Katakan bertahan. Oke. Lalu rentangkan tangan seimbang. Oke. Gak usah dikepak. Gak usah. Oke. Wis ngadepi ini. Bertahan. Karena kita tidak sendirian. Allah Immanuel menyertai kita. Amin.